You smart. Hai Smart, Smart Listener. Satu dua tiga. Satu dua. Soalnya kalau pakai masker kamu bosan ngobrol. Agak agak ngap. Oh, live Instagram. Tak live mana-mana. Di Facebook, di Instagram, tinggal Facebook mana ini? Di Instagram, di YouTube. Sekarang kayaknya kalau TV nggak terlalu gimana nih, kita nonton kan di digital semua. Dari baik orang nonton di sini. Ya, orang penarian. Terus orang lagi kayak kemarin ada apa di YouTube. Pas buka Instagram. Bayi tabung pertama itu tahun berapa? Ini kan. Tidak, coba buka sini, saya lupa. 78. Iya 78. Tahun 78. 78. Iya 78. Hah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Smart Listener. Sore hari ini senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program talk show di Afternoon Drive. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin saja banyak dari Smart Listener yang belum mengetahui atau belum mengenal lebih dalam lagi mengenai teknologi ini. Ini adalah teknologi bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sendiri adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Nah, pembuahan tersebut ini dilakukan dalam sebuah tabung. Wah, kalau kita ngomongin soal tabung pasti kita bertanya-tanya dong ya, ini tabung apa nih, seperti apa prosesnya. Nah, prosedur ini kemudian dilakukan bila kehamilan tidak juga kunjung terwujud meskipun mungkin sudah banyak sekali usaha yang dilakukan dengan berbagai cara seperti mungkin sudah konsumsi obat atau mungkin ada juga yang melakukan operasi atau inseminasi buatan. Nah, ini cukup menarik karena banyak orang juga yang tentunya masih agak bingung apa sih bedanya bayi tabung sama inseminasi. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat lagi teknologi bayi tabung dan telah bersama dengan kita saat ini di studio
Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah SPOG, konsultan fertilitas Mars. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini kan kita udah masuk di hari ke-13 ya? Puasa 13 apa? Ini. Gimana puasanya 13, Prof? 13. Gimana puasanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau sahur itu senengnya makan apa nih Prof? Biar kuat sepanjang hari. Ya, kalau sahur ya mestinya jangan lupa minum vitamin. Ini yang penting. Ya, Ada. Tapi apa sih yang paling berat kalau menjalani puasa seharian sambil bekerja Prof? justru bekerja dengan bayi tabung itu karena bekerja dengan stres juga yang cukup tinggi. Cukup tinggi ya benar. Puasanya malah kelupaan. Kelupaan jadinya. Menjelang buka baru sadar bahwa puasa sudah hampir selesai lagi. Wow, keren ya. Bahkan mungkin ya mungkin ada beberapa juga yang di luar dia malah puasanya nih kayak kepikiran Prof, yang kayak aduh kapan buka ya. Saking menunggunya berbuka puasa. Oke, baiklah. Nah, tadi juga di awal saya sempat menyinggung mengenai proses bayi tabung, mengenal lebih dekat teknologi bayi tabung. Mungkin banyak sekali smart listener saat ini yang mendengarkan kita, banyak yang belum paham atau belum mengerti mengenai apa sih itu bayi tabung. Masih banyak mungkin yang awam mengenai prosesnya dan lain sebagainya. Nah, smart listener, sore hari ini kita akan membahas mengenai bayi tabung, dan untuk seluruh smart listener yang mendengarkan kami di 101,1 Smart FM, bisa juga langsung menyaksikan via YouTube Smart FM di Smart FM Makassar. Dan sore hari ini kita juga live di Instagram dari Morula_IVF ya. Oke, jadi Hai, yang smart listener. Oke, hai semuanya. Jadi kita bisa menyaksikan secara langsung juga, kita live di Instagram dari Morula. Kita juga hadir secara live di YouTube Smart FM Makassar. Silahkan untuk seluruh smart listener mungkin yang mau bergabung bersama dengan kami terkait dengan tema yang akan kita bicarakan atau kita bahas hari ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Nantinya kita akan memberikan free tiket 3 buah untuk penanya terbaik ya. Ini ada tiket untuk event agenda Ramadan Fertility Talk di Hotel Novotel hari Minggu ya. Jadi silahkan nanti yang ingin bertanya boleh langsung bergabung bersama dengan kami. Bersama saya Priscilla ini sore hari ini langsung saja kita akan ngobrol, tapi mungkin ada banyak dari smart listener di sini yang masih cukup bingung mengenai bayi tabung dan juga inseminasi nih Prof. Nah, jadi ada beberapa mungkin yang menganggap bahwa oh inseminasi itu mungkin bayi tabung juga. Oke, kalau gitu kita mau tahu dulu nih. Yang pertama, inseminasi itu sebenarnya apa sih? Prof? Ya. Halo smart listeners. Jadi kita bahas tentang bayi tabung. Pertanyaan pertama sebenarnya itu apa sih bayi tabung itu sebelum kita masuk ke inseminasi. Okay. Jadi bayi tabung adalah suatu teknologi yang mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh. Kemudian hasil dari pertemuan itu yang dikenal sebagai embrio akan didiamkan selama 3 sampai 5 hari. Kemudian embrio yang berumur 3 sampai 5 hari ini nanti akan ditransfer kembali masuk ke dalam rahim. Sehingga itu betul-betul terjadi pembuahan di luar tubuh yang hasilnya akan ditransfer masuk. Nah, kembali, apa yang dimaksud dengan inseminasi? Inseminasi intrauterin atau inseminasi dari hasil sperma suami itu maksudnya bahwa sperma dikeluarkan terlebih dahulu oleh sang suami, kemudian dilakukan pencucian sperma, kemudian dimasukkan inti-inti sperma yang didapat itu dimasukkan ke dalam rahim, sementara sel telur itu masih di indung telur ibunya. Jadi tadi kalau bayi tabung, sel telur yang dari indung telur dikeluarkan dan sperma dari suami dikeluarkan, dipertemukan di cawan Petri, yang itu yang disebut tabung, kemudian terjadi reaksi di sana, kemudian terjadi embrio dan dimasukkan kembali. Kalau inseminasi yang dimasukkan adalah sperma, pada bayi tabung yang dimasukkan adalah embrionya. Oke, Ya. nah itu dia perbedaannya. Jadi memang sangat jelas sekali ya Prof ya perbedaannya. Kalau bayi tabung itu dua-duanya dilakukan pembuahan di luar tubuh, tapi kalau inseminasi
cuman spermanya aja. Sperma saja. Oke, nah itu dia perbedaannya. Jadi proses bayi tabung kalau seperti yang tadi sempat diceritakan sedikit oleh Prof, ini tentu saja kita di sini smart listener banyak yang mau tahu gitu, Prof. Bagaimana sih sebenarnya untuk proses pembuatan bayi tabung? Apa aja nih tahapannya? Ya, secara sederhana bayi tabung kita bagi dalam beberapa tahap ya. Katakanlah tahap pertama itu adalah konsultasi, di mana di situ akan secara bersamaan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan USG untuk melihat indung telur rahim sang ibu, apakah ada kista, tumor atau hal-hal yang menghambat nantinya. Kemudian di situ juga biasa dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Kemudian hasil-hasil dari pemeriksaan itu pada pertemuan pertama ini nanti akan dilanjutkan apakah si ibu ini atau si sang suami keduanya layak untuk masuk ke tahap bayi tabung. Kemudian tahap selanjutnya adalah jika oke untuk masuk ke tahap bayi tabung, maka ibu pada haid hari kedua atau ketiga itu akan dilakukan penyuntikan minimal 8 sampai 10 kali suntikan untuk pembuatan sel telur. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penyuntikan obat hormon untuk menahan supaya sel telur yang kita sudah buat ini nanti tidak ovulasi, tidak pecah. Karena manakala tanpa obat penahan, maka sel telur yang sudah dibuat itu nanti katakanlah mungkin ada 8, 10, 15 mungkin. Tadi siang saya mengambil sel telur 29. Wow. Yang hebatnya adalah seorang ibu umur 40 tahun. Yang jarang sekali terjadi hal demikian karena ada korelasi yang paralel tingkat umur dengan keberhasilan atau sel telur yang didapat, jumlah sel telur yang didapat. Nah ini tadi luar biasa sekali, bisa dapat 29 pada saat umur 40 tahun. Wow, Ini amazing. Ini kayaknya amazing ya. Ya. Kalau biasanya di usia 40 itu sel telur yang pada umumnya itu sisa berapa sih, Prof? Ya, jadi sel telur itu sangat bergantung dengan tes cadangan sel telur namanya. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan si ibu ini tadi memang dari awal biasanya di usia lebih dari 40 itu AMH itu sudah dibawa 1. Ibu ini masih bagus karena 1,5. Kemudian dilakukan penyuntikan dapat 29. Idealnya pada umur itu adalah dibawa 1. Kemudian pada usia sekitar di atas 35, AMH itu nanti itu berkisar antara 1 sampai 1,5. Nah pertanyaannya berapa sih sel telur yang ideal untuk setiap bayi tabung? Itu sangat tergantung dari umur pasien dan kadar AMH-nya, tes cadangan sel telurnya. Oh, oke. Ya. Nah, biasanya yang banyak ditemukan kalau usia 40 tahun itu sel telur tersisa berapa sih di perempuan atau di wanita, Prof? Ya, jadi wanita indung telur wanita adalah suatu hal yang unik. Kenapa? Karena sel telur seorang wanita itu memang sudah diadakan oleh Yang Maha Kuasa sementara masih dalam kandungan. Oke. Jadi puncak jumlah sel telur seorang wanita, bayi wanita itu dalam kandungan pada usia kandungan 20 minggu itu sekitar 7 jutaan. Wow, banyak. Ya, 7 jutaan. Kemudian dalam periode waktunya nanti pada saat dilahirkan itu mungkin hanya tinggal 2 jutaan. Dan sampai remaja itu akan habis, setiap bulan akan habis dengan mati dengan sendirinya. Dan dihitung bahwa hanya 400 sel telur yang akan menjadi sel telur yang matang sepanjang hidupnya. Sehingga seorang wanita memang harus melakukan perkawinan secepatnya sebelum usia 40. Sebelum sel telur yang 400 ini yang gugur satu demi satu dan pada akhirnya habis, itulah yang disebut menopause. Oke, Ya. baik. Nah, ternyata ini saya agak-agak ini juga ya, terkejut juga ternyata sel telur wanita itu cukup banyak ya semenjak Cukup dia banyak, dilahirkan. Tapi pada akhirnya juga yang dapat menjadi
dapat dibuahi gitu cuman 400 aja. Jadi Ya. makanya mungkin lah itulah alasan kenapa kita harus menikah sebelum usia 40. Itu kalau ingin mendapatkan keturunan ya yang baik dan juga secara alami. Oke, baik. Kalau kita ngomongin soal teknologi bayi tabung tentu saja kita juga mau tahu nih sejarah dari bayi tabung secara singkat. Nah, nanti kita akan ngobrol kembali bersama dengan Prof. Kami akan segera kembali.
Iya, kembali lagi di Afternoon Drive, talk show kita bersama dengan Morula IVF Makassar dengan tema kita mengenal lebih dekat teknologi bayi tabung. Kita juga masih bersama dengan narasumber kita sore hari ini Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah SPOG Konsultan Fertilitas Mars. Nah, tadi juga Prof sudah sempat menjelaskan tahapan atau proses pembuatan bayi tabung. Nah, ini kalau Smart Listener seperti kita tahu bersama bahwa untuk tahapan proses pembuatan bayi tabung ini sebenarnya cukup panjang ya Prof Ya, ya. cukup panjang. Cukup banyak sekali yang mesti dilakukan. Nah tadi kita juga baru sampai di tahap Ya, kedua. penyuntikan penahan sel telur. Iya, oke, tahap kedua. Oke, mungkin boleh dilanjutkan untuk tahapannya Prof. Ya, jadi tahap kedua itu adalah sel telur yang sudah berkembang, kita harus suntikkan obat penahan sel telur supaya jangan pecah lebih awal sebelum diambil. Kemudian tahap yang ketiga adalah jika dianggap sel telur itu sudah matang, biasanya berukuran antara 18 sampai 20 mm, itu maka dianggap bahwa sel telur itu yang ada di indung telur ibu yang sudah dirangsang itu sudah matang, sehingga diperlukan suatu proses pengambilan yang disebut open pickup, jadi penangkapan sel telur. Nah, itu adalah proses yang ketiga. Jika kita sudah tangkap sel telur, maka pada hari itu juga dilakukan pengambilan sperma oleh suami. Dan langkah selanjutnya adalah mengawinkan antara sel telur yang didapat tadi dengan sperma pada saat itu juga. Dan itu memakan cukup waktu juga karena mengawinkan masing-masing sel telur. Jika kita dapat 10-15 sel telur, maka semua sel telur itu disuntikkan masing-masing satu sperma ke dalam sel telur. Sekitar 20 jam itu akan dilakukan pengecekan. Maka di situ dilihat apakah terjadi fertilisasi atau tidak. Dan biasanya dengan sistem yang disebut penyuntikan sel telur, penyuntikan sperma ke dalam sel telur itu, angka keberhasilannya, angka fertilisasinya itu sekitar 80%. Artinya dari 10 sperma yang dimasukkan ke 10 sel telur, maka yang akan jadi embrio itu sekitar 8 karena 80%. Ya, jika kita mendapatkan embrio itu akan dibiakkan. Jadi tahap selanjutnya adalah tahap pembiakan embrio. Kita biarkan embrio bertahan selama dalam suatu medium tertentu sekitar 3 sampai 5 hari. Dan di situ akan dilakukan pengecekan akan berapa sel telur yang sudah terjadi pembuahan tadi akan berkembang menjadi embrio yang bagus. Biasanya pada hari ketiga akan diberikan informasi ke dokternya bahwa dari 10 sel telur kemudian dilakukan penyatuan antara sperma dan sel telur, maka kita dapatkan 8 embrio, dan dari 8 embrio itu nanti akan dilakukan grading. Berapa embrio yang bagus, biasanya ada good, ada poor. Jadi embrio yang bagus ini nanti jika melebihi jumlah dari 3 embrio yang bagus, maka dilanjutkan ke hari kelima. Karena perkembangan embrio dari hari ketiga ke hari kelima itu penuh resiko. Ada kemungkinan sekali bahwa embrio yang hari ketiga itu malah tidak ada satu pun yang jadi embrio hari kelima. Maka itu dimintakan dokter dan embriologi akan memberitahukan ke pasien, Ibu, ini embrio yang didapat ada sekitar 5 embrio atau 6 embrio. Hari ketiga, apakah Ibu bersedia dilanjutkan ke hari ke-6 dengan segala resikonya bahwa ada kemungkinan itu kita tidak mendapatkan. Tetapi embrio hari kelima adalah embrio yang terbaik yang sebenarnya siap untuk tertanam. Maka konseling itu akan sangat berharap bahwa ibu memutuskan untuk melanjutkan ke embrio hari kelima dengan segala risikonya. Nah, jika pada hari kelima ternyata kita mendapat embrio hari kelima namanya blastosis, itulah yang akan di freezing untuk ditransferkan ke setiap saat manakala ibunya sudah siap. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengecekan apakah terjadi kehamilan atau tidak. Itu menunggu waktu setelah penanaman itu tadi ditanam, kemudian dicek sekitar 10 sampai 14 hari apakah terjadi kehamilan. Jika terjadi kehamilan, maka
tahap selanjutnya adalah tahap untuk memantau perkembangan embrio tentang kehamilannya. Oke, nah kalau tahapannya ini seperti yang kita dengarkan bersama, ini cukup panjang. Berarti total waktu yang dibutuhkan untuk proses bayi tabung ini berapa lama, Prof? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasangan yang menginginkan buah hati, bahwa total yang diperlukan dari suntikan pertama sampai hamil itu berkisar 16-17 hari. Dan harus diingat atau harus kita informasikan bahwa selama proses itu tidak ada proses perawatan, tidak ada proses opname di rumah sakit. Karena pasien sering bertanya, apakah saya harus opname? Itu tidak. Semua serba dirawat jalan sampai terjadinya kehamilan. Oke, jadi tidak perlu tinggal di rumah sakit ya? Tidak perlu. Tapi mungkin kalau untuk pasien luar kota yang tidak memiliki tempat di Kota Makassar, mungkin mereka bisa jangan terlalu jauh mungkin dari rumah sakit. Mungkin. Ya, ada pasien atau ada pasangan yang meminta untuk diopname, betul-betul dokter tidak menganjurkan, tetapi jika pasien memilih demikian, dokter mempersilahkan. Silakan, karena ini memerlukan dana. Semua proses di bayi tabung tidak ada satupun langkah-langkah itu tadi atau tahap-tahap itu tadi yang ditanggung oleh BPJS, termasuk opnamenya. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah choice, ini adalah pilihan. Oke, baik. Nah, ini tadi sempat menyinggung mengenai BPJS sih, sebenarnya di pertanyaan saya juga ada nih, Prof. Apakah bayi tabung ini dapat ditanggung oleh BPJS? Ya, itu bukan sekedar bayi tabung saja, semua proses atau semua pasangan yang menginginkan anak itu tidak ditanggung oleh BPJS. Oke. Walaupun itu di luar bayi tabung, termasuk inseminasi misalnya, ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjang diagnosis kita, seperti USG atau HSG untuk melihat saluran, atau analisa sperma untuk melihat faktor pria, itu semua tidak ada ditanggung oleh BPJS. Itu harus biaya sendiri. Oke. Termasuk asuransi tidak menanggung. Oh, oke, baik. Oh, asuransi juga berarti tidak Ya. menanggung BPJS. Hanya ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mencantumkan tanggungan untuk inseminasi, hanya inseminasi. Ada perusahaan yang lebih besar lagi mencantumkan ya sampai bayi tabung, tahap bayi tabung. Dan itu pun disyaratkan bahwa hanya satu kali. Oh, oke. Kalau gagal berarti bayi tabung berikutnya harus bayar sendiri. Bayar sendiri. Nah, itu dia, ini adalah informasi juga yang cukup penting yang harus diketahui juga untuk seluruh smart listener yang saat ini tengah mendengarkan kami, bahwa kalau ingin bayi tabung emang harus benar-benar mempersiapkan keuangan yang cukup banyak ya. Oke, baik, Prof, mengenai bayi tabung ini sendiri, ada nggak sih efek dari bayi tabung yang akan dirasakan oleh ibu atau wanita yang melakukan proses bayi tabung ini? Ya, ini juga pertanyaan yang banyak sekali dilemparkan ke tim dokter yang menangani bayi tabung. Saya mau bayi tabung, tapi saya takut efeknya. Efek-efek yang ditimbulkan oleh bayi tabung tidak lebih tinggi daripada yang tanpa bayi tabung, yang maksudnya alamiah. Katakanlah, misalnya, dokter, saya mau bayi tabung, tapi saya takut hamil di luar kandungan. Itu efek samping hamil di luar kandungan itu sama saja di masyarakat normal, ya, yang menginginkan anak atau hamil secara spontan, itu angka kehamilan hamil di luar kandungan itu sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya bagaimana dengan suntikan-suntikan, apakah menimbulkan kanker? Itu juga adalah pertanyaan yang sering dilempar, dan itu sama sekali tidak berhubungan dengan kanker. Kenapa? Karena suntikan-suntikan yang dipakai itu hanya beberapa saat, ya, katakanlah 8 kali suntik, itu tidak cukup untuk menimbulkan efek-efek seperti yang ditakutkan itu tadi. Oke, mungkin juga salah satunya ada ketakutan juga nih di wanita kalau setelah mengikuti proses bayi tabung kemudian gagal, ini kan akan menerima banyak suntikan. Itu katanya bisa mengeringkan indung telur, benar nggak sih, Prof? Itu adalah mitos, ya, karena perangsangan sel telur itu sebenarnya setiap bulannya
wanita itu memang sudah disiapkan dalam setiap bulannya, indung telur itu sudah dipersiapkan yang akan berkembang berapa. Jadi tidak ada eksploitasi sel telur oleh suntikan yang kita berikan untuk mengambil lebih banyak sel telur yang ada pada indung telur wanita. Yang dirangsang itu adalah sebenarnya sel-sel telur yang sudah disiapkan oleh indung telur si wanita itu, kemudian dilakukan perangsangan. Karena setiap bulan wanita itu mempersiapkan indung telurnya untuk mendapatkan suatu sel telur yang bagus, satu sel telur yang bagus, itu diperlukan sekitar 30 sampai 40 sel telur. Masing-masing 10 sampai 20 di setiap indung telur. Sehingga sekitar 30 sampai 40 sel telur disiapkan pada bulan itu. Sehingga jika kita melakukan penyuntikan pada bulan itu, maka yang akan didapatkan adalah seleksi dari 30 sampai 40 itu berapa sel telur nanti yang akan respon dengan obat kita. Jadi katakanlah yang respon hanya sekitar 11, 12, 15, itulah sel telur yang bisa diambil. Yang lainnya itu akan gugur pada saat proses itu. Yang 30 sampai 40 itu yang berhasil kita rangsang hanya 15. Ya. Oke, nah itu dia. Jadi jangan khawatir ya untuk Jangan khawatir. Ya, untuk wanita Ya. jangan khawatir nanti kalau saya ngikutin proses bayi tabung ini nanti bisa indung telur saya bisa kering gitu Ya, karena proses dia penyuntikan. bisa kering karena dipaksa untuk berkembang dan akhirnya saya menjadi menopause lebih awal. Iya, Itu gitu. tidak benar. Itu tidak benar ya. Jadi menopause itu ya kembali lagi ke kesehatan atau ke diri masing-masing wanita ya Prof ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tapi kalau proses penyuntikan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tidak benar. Oke, nah kalau kita ngomongin soal bayi tabung ini sendiri, dalam prosesnya apa bisa gagal nggak sih Prof? Ya, kegagalan bayi tabung memang mungkin adalah kegagalan yang menyakitkan dibandingkan program kehamilan yang biasa. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa angka kehamilan bayi tabunglah yang tertinggi, mengalahkan angka kehamilan normal yang tanpa. Jadi seorang wanita yang sangat subur, katakanlah indung telurnya cukup bagus, sel telurnya cukup banyak, rahimnya bagus, saluran telurnya bagus, semua organ genitalianya itu bagus, kemudian suami juga spermanya sangat bagus, kemudian dia melakukan hubungan di masa subur, angka kehamilan itu hanya berkisar 20 sampai 25%. Jadi dia betul-betul tubuh menyiapkan semaksimal apa yang ada dalam tubuhnya, namun angka kehamilan hanya sekitar 20 sampai 25%. Bayi tabung adalah suatu teknologi yang remarkable. Betul-betul ini adalah suatu teknologi yang canggih yang bisa membuat angka kehamilan itu menjadi 40-50%. 2 kali lipat dari kehamilan normal. Sehingga kalau dikatakan bisa gagal, iya, angka kegagalannya juga cukup tinggi. Tetapi dibandingkan normal, ini masih teknologi ini sangat menjanjikan, 40-50%. Sehingga tidak ada teknologi bayi tabung di dunia ini yang menjanjikan kehamilan sampai 100%. Karena jika itu terjadi, itu namanya kita membeli bayi. Bahwa punya uang akan dapat bayi. Oke, Itu tidak itu kayaknya begitu. mau mengambil tugas Tuhan itu kalau gitu. Ya. Karena yang menentukan kita bisa mendapatkan momongan atau tidak kan kembali lagi ke yang Maha Kuasa. Ya. Tapi kalau untuk proses bayi tabung ini sendiri keberhasilannya bisa mencapai sampai 50 sampai 40 sampai 50%. 40 sampai 50%. Wow, itu adalah angka yang cukup besar ya. Cukup besar Cukup sebenarnya, besar karena sekali. 50-50. Bahkan sebenarnya angka ini secara matematika itu akan melebihi 50%. Karena katakanlah jika kita mendapatkan sel telur misalnya ada 7 embrio, nanti sel telur itu menghasilkan 7 embrio, maka pada umur di bawah 35 itu yang ditanam itu hanya 1 menurut aturannya, 1 embrio. Katakanlah jika transfer pertama terjadi kehamilan, maka 6 embrio berikutnya itu nanti siap ditanam itu pada saat ibunya berkeinginan untuk mendapatkan bayi kedua. Tapi jika kita bicara tentang kegagalan, maka pada transfer pertama gagal, maka bulan berikutnya
atau 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya kita transfer berikutnya. Katakanlah gagal lagi. Kalau masih ada sisanya, ini selalu kita berpikir bahwa ada di antara sisanya itu yang bisa menghasilkan kehamilan. Maka terkadang ada pasien ada hamil pada transfer pertama, ada pasien yang hamil pada transfer yang keempat. Sehingga umur morula itu sekarang ini sudah 4 tahun. Ya, maka ada pasien yang gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, kemudian pada transfer yang keempat dia berhasil hamil dan embrio yang ditransfer itu sudah dalam freezing 4 tahun. Sehingga saya pernah menulis bahwa kehamilan dari freezing yang berumur embrio yang berumur 4 tahun. Oke. Baik, wow. Kalau kita ngomongin soal freezing embrio 4 tahun dan berhasil, ini emang benar-benar ya kalau boleh dibilang keajaiban juga ya. Iya, Prof, karena iya. ya waktu dibekukan cukup lama nih. Cukup lama. Iya. Sebenarnya ada pasien bertanya, itu berapa lama suatu freezing bisa masih menghasilkan bayi yang normal? Itu 10 sampai 15 tahun. Disimpan. Wow. Bisa disimpan 10 sampai 15 tahun. Ya. Luar biasa memang teknologi untuk dapat membantu wanita yang menginginkan buah hati. Oke, baik. Kami akan segera kembali dengan tentu saja masih mengenai proses teknologi bayi tabung. Nanti kita akan kembali lagi bertanya ke Prof. Setelah embrio transfer, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh wanita? Kami akan segera kembali. Jadi setelah embrio transfer itu, oh ya, banyak stresnya tinggi sekali. Iya, bayangkan dana yang sudah keluar 80 juta, embrionya hanya 1, ditransfer, hamil tidak. Kapan bilang gagal, habis semua usaha itu. Jadi banyak yang keluar dengan menangis, banyak juga yang keluar dengan gembira sampai bersujud. Ya, karena ada yang kehamilan kita dapatkan 20 tahun pernikahan. Ada yang kita dapatkan 18 tahun, 16 tahun. Tidak ada program kehamilan kembar. Ya, dokter hanya memasukkan 1 atau 2 embrio itu akan bisa menghasilkan kehamilan kembar. Ya. Jadi sebenarnya dari kita sendiri juga tidak tahu apakah Tidak tahu, dokternya nggak tahu. Nggak tahu apakah ini nanti hasilnya 1 apa 2 atau 3 nggak tahu ya. Oh, tapi memang ada pernah bayi tabung kembar, Pak? Oh banyak. Ada kita kembar 3. Itu kembar 3, yang ditanam embrio hanya 2, berarti satu embrio membelah jadi 2, yang satunya juga jadi 3. Iya, padahal ditanam 2. Oleh karena itu pada usia muda disarankan itu di bawah 35 tahun, keluar regulasi bahwa di bawah 35 tahun hanya 1 embrio yang ditanam. Karena dokter sebenarnya kalau kembar itu gagal dia, dokternya, tapi pasiennya senang. Iya. Kenapa gagal? Karena efek samping kehamilan kembar terhadap ibunya itu jauh lebih harus diperhitungkan dibandingkan kehamilannya sendiri. Bahwa dia kembar, waduh, sekalinya ada apa-apa ini, sekalinya jantungnya ibunya ini bahaya. Iya kan, karena 2, iya. Iya. Nah, itu dibawa. Itu semua nanti kalau kembar itu akan morbiditas itu semakin meningkat. Morbiditas yang ada. Oleh karena itu selalu dokter bilang kalau kembar itu ini kegagalan. Iya, tinggi. Enggak, gagal dokternya yang gagal. Dokternya yang gagal. Padahal pasiennya sudah happy banget. Pada satu acara itu kita testimoni ada yang hadir kembar 3, jadi kaget orang yang bilang ini hasil ini kembar 3, ini adalah ketegangan terbesar saya sepanjang itu. Dengan kaget berarti sudah gembira.
Oke, nanti setelah itu kan proses embryo transfer baru nih dok ini ada katanya untuk bayi tabung haram nih. Gimana? Baik, smart listener, kembali lagi Afternoon Drive masih dengan tema kita mengenal lebih dekat teknologi bayi tabung bersama dengan Morula IVF Makassar dan masih bersama dengan Prof Nusrat yang luar biasa sekali ilmu ya yang udah dibagikan untuk kita terkait mungkin banyak dari smart listener yang mau tahu seperti apa prosesnya. Tadi tahapannya juga sudah dijelaskan, kemudian untuk keberhasilannya 50% kalau kita proses bayi tabung dibandingkan kehamilan biasa ya. Kalau kita mau mendapatkan momongan tadi untuk proses Kehamilan, bayi tabung 40 sampai 50% ya untuk angka kehamilan biasa itu 25%. 25%, Bayi iya. tabung bisa meningkatkan menjadi 50%. Oke, baik. Nah, kalau tadi juga sebelum kita jeda iklan, saya juga sempat bertanya, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh wanita, Prof, setelah embrio transfer? Ya, stres yang tertinggi dalam tahap bayi tabung itu adalah setelah embrio transfer. Ini stres yang tertinggi yang dialami. Kenapa? Pada saat itu betul-betul si calon ibu ini yang sudah ditransfer akan merasakan banyak hal, termasuk semua faktor-faktor yang berpengaruh dari luar, termasuk stres dan harapan-harapan yang terlalu tinggi, sehingga akan timbul keluhan-keluhan yang sebenarnya mungkin tidak apa-apa atau mungkin tidak berarti, tetapi setelah embrio transfer itu akan menjadi keluhan itu akan menjadi sangat penting dan keluhan ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa, padahal sebenarnya mungkin dulu dialami, tapi karena tingkat stres yang tinggi setelah embrio transfer itulah yang menyebabkan si ibu ini akan sangat galau dan sangat berharap bahwa apapun yang terjadi, termasuk nyeri-nyeri, itu akan selalu dilaporkan ke Morula. Saya embrio transfer kemarin ini agak nyeri-nyeri, padahal itu adalah hal yang biasa. Kemudian pertanyaan lain lagi, saya ini baru ditransfer, ini ada berdarah sedikit-sedikit, padahal itu adalah pada saat kita masukkan alat, menyenggol sedikit, jaringan vagina tersentuh sedikit, itu ada mudah berdarah, padahal itu darah dari vagina keluar, bukan darah dari dalam rahim, tetapi itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan untuk orang-orang yang sudah embrio transfer. Ada lagi, dok, saya itu habis embrio transfer itu tidak bisa tidur. Ya pantaslah tidak bisa tidur karena stres, hamil tidak. Terutama pada ibu-ibu yang di embrio transfer dengan hanya menghasilkan satu embrio, bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu yang menanggung beban ini, satu embrio yang ditanam, kemudian berharap angka kehamilan 40-50% ini, itu luar biasa stresnya. Iya, harapannya ini Harapan saya yang sangat besar. jadi nggak ya, hamil nggak Ya. ya gitu ya dengan biaya yang cukup besar. Terus embrionya juga cuma satu. Cuman satu, jadi ya. itu yang efek yang banyak dirasakan oleh wanita yang setelah melakukan embrio Ya. transfer. Lebih ke kecemasan. Kecemasan yang tinggi dan Kecemasan stres yang yang tinggi. Stres yang tinggi mungkin karena itu tadi berharap bahwa ya semua harapannya tentu saja yang melakukan proses bayi tabung adalah harapannya berhasil gitu. Nah sehingga menimbulkan kecemasan ketika kehamilan tidak terjadi. Oke, baik. Nah untuk proses bayi tabung ini sendiri tentu saja banyak ini dari wanita yang mengikuti proses bayi tabung ini. Saya mau deh Prof, anak saya nanti perempuan atau saya mau anak saya laki-laki. Atau Prof bisa nggak kalau saya bayi tabung ini anak saya kembar? Nah kayak gitu, bisa nggak seperti itu Prof? Iya, sebenarnya bisa untuk anak laki misalnya ya.
kebetulan di Morula Makassar atau kebanyakan klinik di Indonesia itu tidak menyiapkan deteksi khusus untuk masing-masing embrio. Jadi embrio sebenarnya yang kita dapatkan, katakanlah ada 5 embrio, jika dilakukan pemeriksaan itu sudah terdeteksi ini embrio laki, ini embrio perempuan, ya. Jadi orang-orang sebenarnya yang menginginkan embrio laki akan mengabaikan embrio perempuannya. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Hampir semua center bayi tabung di Indonesia itu tidak melakukan tes untuk menilai apakah ini embrio pria, embrio laki-laki maupun embrio perempuan. Itu tidak dilakukan. Bahkan tidak dilakukan apakah embrio ini adalah kromosom normal atau tidak normal. Kenapa? Karena jika dilakukan pemeriksaan ini dari 5 embrio itu sangat tergantung umur. Pada orang yang umur muda mendapatkan 5 embrio, mungkin semua embrionya itu adalah kromosom normal. Tetapi meningkat umur, misalnya katakanlah umur sudah mencapai 30 tahun lebih, maka dari 5 embrio ada 1 embrio yang tidak bagus. Namanya kromosom yang tidak normal. Kromosom yang tidak normal itu jika ditanam itu sangat sulit hamil. Jikapun hamil, maka kehamilan itu akan terjadi hamil kosong. Jikapun tidak kosong, maka embrio itu nanti tidak bagus. Jikapun embrio itu bagus, maka ibu ini nanti akan abortus. Jikapun nanti tidak abortus, maka embrio ini nanti akan mati dalam kandungan. Sehingga di luar negeri itu jika mereka melakukan tes terhadap embrio-embrio ini, jika dikatakan bahwa semua embrio jelek, maka tidak akan terjadi transfer. Nah, tadi itu sudah dikatakan bahwa tidak dilakukan tes ini. Kenapa? Karena jika dikatakan bahwa kromosom ternyata kromosom normal, ibu punya kromosom normal. Yang saya mau masukkan ini adalah kromosom normal. Tetapi harapan untuk kehamilan tetap 50%. Jadi akhirnya kita berpikir apa gunanya? Seandainya kromosom normal itu pada saat ditanam itu menghasilkan kehamilan 100%, ya mau, semua orang mau untuk menanam itu. Tapi itu juga batasannya tetap 50%. Itulah ketentuan yang diberikan yang di atas bahwa kehamilan itu tidak ada 100% walaupun itu bayi tabung. Oke. Ya. Nah, tadi dikatakan itu kenapa tidak kita lakukan pemeriksaan faktor biaya terutama. Dari 5 embrio yang dilakukan pemeriksaan ini tadi itu membutuhkan biaya 50 sampai 60 juta hanya untuk mencari embrio mana yang 5 ini yang kromosom normal atau tidak normal. Sementara kalau yang ditanam adalah normal, tetap juga angka kehamilannya 50%. Sementara yang ditanam yang tidak normal, kita tidak akan menghasilkan kehamilan yang diharapkan. Kenapa? Karena itu akan terjadi abortus pada akhirnya misalnya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita menginginkan bayi kembar, bisa nggak ini melalui proses bayi tabung? Ini pertanyaan yang paling sering diucapkan. Dokter, saya mau bayi tabung tapi saya mau anak kembar. Ya. Dokter tidak pernah menjanjikan dan tidak bisa melakukan suatu program untuk mendapatkan kehamilan normal. Dokter hanya tahu saya masukkan embrio ibu 1 sesuai umurnya atau 2 jika umur lebih dari 35. Kemudian apakah hamilnya kembar atau tidak? Itu dokter tidak tahu. Oke, tapi Ya. pernah nggak bayi tabung ada yang kembar, Prof? Banyak. Wow. Karena bayi tabung itu meningkatkan angka kehamilan kembar. Normalnya kehamilan kembar di masyarakat umum itu hanya 1-2%. Oke. Pada bayi tabung itu meningkat menjadi 7-8% orang yang bisa kembar, ya. Jadi kita itu di Morula itu mendapatkan banyak bayi-bayi kembar. Tapi terus terang bahwa jika dokter mendapatkan bayi kembar, sebenarnya itu adalah suatu kegagalan buat dokternya. Tetapi keberhasilan buat ibu yang menginginkannya. Wow. Dan itu dengan senang hati, dengan sukacita yang luar biasa. Tetapi dokter langsung berpikir bahwa
kembar ini nanti kasihan ibunya, tekanan darahnya nanti, Oke. gula darahnya meningkat dan efek-efek yang lain ditimbulkannya, artinya nanti dokternya gagal. Oke, oh nah itu alasan kenapa Ya. dokternya gagal ya, Gagal. karena memikirkan efek-efek nanti akan Efek-efek terhadap ibunya. Jauh lebih bagus WHO itu menyatakan bahwa jika perlu kita mendapatkan satu sel telur untuk mendapatkan satu embrio, untuk menghasilkan suatu kehamilan, untuk akhirnya mendapatkan satu kelahiran normal. Oke, baik. Nah, itu lagi kembali lagi inilah keajaibannya yang maha kuasa yang mana mungkin melihat sepasang pasangan yang sudah cukup berusaha melalui proses bayi tabung akhirnya dikasih bonus deh kembar. Mungkin yang maha kuasa tahu, Allah tahu bahwa oh ini ibunya cukup kuat ini untuk dapat kembar. Nah, itu lagi keajaiban-keajaiban yang terjadi. Ya. Oke, nah kita ngomongin ini lagi, keajaiban-keajaiban. Ini juga yang masih menjadi polemik. Apakah benar nih dok, kalau kita melakukan proses bayi tabung ini termasuk haram? Ya, jadi halal haramnya itu sepanjang dari hampir semua agama setelah saya melihat atau menelaah masing-masing itu, hampir semua agama itu sebenarnya mengizinkan bayi tabung sepanjang itu adalah embrio itu berasal dari sperma suaminya dan sel telur istrinya, Oke. dan dilakukan di periode perkawinan yang syah, Oke, baik. dan itu yang penting ya, sah. Kenapa? Karena ada beberapa pasien nanti datang, dok saya mau bayi tabung, ternyata nikah siri. Itu merula tidak mau, karena tidak bisa ditanggung gitu. Oh, oke, Nikah jadi kalau siri. nikah siri nggak boleh ya? Tidak boleh, Oke. harus memperlihatkan kartu nikah yang sah Sah, yang sudah Jika- tercatat di negara. di negara. Oke. Jika tidak mampu memperlihatkan itu, berarti bayi tabung tidak akan dilakukan. Oke. Jadi betapa ketatnya. Jangankan banyak pasien juga malah merasa atau curiga bahwa saya tidak mau dokter bayi tabung, saya takut nanti spermanya bukan spermanya suami saya. Iya. Ini ada pertanyaan begitu. Iya. Jangankan spermanya orang, nikahnya sah saja atau tidak sah itu sangat diperhatikan sekali. Jika tidak sah, walaupun keinginan bayi tabung cukup tinggi, morula atau center bayi tabung yang di Indonesia itu tidak memungkinkan hal tersebut. Jadi apa dong dikatakan haram proses bayi tabung? Ya, yang haram itu ini kejadian yang Ya. sebenarnya. Ada beberapa pasien yang kita programkan di morula, kita mendapatkan embrio, kemudian kadarullah Mm-mm. terjadi kematian suami. Oke. Sehingga beberapa pasien itu datang, dokter saya mau embrio saya itu dimasukkan. Ibu tidak boleh, itu haram. Kenapa haram? Ini embrionya sendiri. Ya, Iya, betul. suaminya sudah meninggal. Untuk mencegah fitnah bahwa suaminya sudah meninggal kemudian dia hamil. Itu jauh lebih fatal daripada menuntut untuk dimasukkan embrionya sendiri. Walaupun haknya, Ya, merasa meskipun mungkin haknya. itu adalah Ya. embryo yang dihasilkan pada saat suaminya masih Pada hidup. saat suaminya masih hidup. Oke, Ya. baik. Jadi tetap nggak bisa Nggak dan bisa. dan kenapa dikatakan haram ya itu tadi kalau kejadiannya seperti itu. Tapi untuk seluruh prosesnya smart listener ini sudah berdasarkan riset juga dan juga persetujuan yang cukup ketat. Haram sama sekali tidak haram untuk proses bayi tabung ya. Jadi aman sekali untuk kita lakukan. Baik Prof, terima kasih banyak untuk Terima waktunya. Ya. Sore hari ini banyak sekali ilmu-ilmu ya, ilmu pengetahuan yang kita tahu mengenai proses bayi tabung. Gimana sih caranya kita bisa memiliki anak bayi tabung. Nanti untuk lengkapnya bisa langsung ke Instagram atau mungkin langsung ke Morula IVF Makassar. Morula IVF Makassar. Iya, betul. Baik, Moms and Dad jangan lupa untuk join Ramadan Fertility Talk di hari Minggu 24 April 2022 di Hotel Novotel Makassar. Dapatkan paket bayi tabung cashback sampai dengan 3 juta rupiah. Pesa-tesa cashback up to 3 juta, free voucher DFI senilai 1.200.000 rupiah dan juga free 1 kali konsultasi dan juga USG. Free 1 kali konsultasi online dengan seluruh dokter Objin Morula IVF Makassar. Kemudian nanti akan ada juga door prize dan goodie bag yang akan dibagikan. Untuk link pendaftarannya silakan langsung mengunjungi Instagram dari Morula_IVF Makassar atau bisa menghubungi WhatsApp di nomor 085 398 300
Saya ulangi ya, sekali lagi 085 398 3000053. Salam 2 garis. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita akan hadir kembali lagi talk show bersama dengan Morula dengan pembahasan yang menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Terima Prof. kasih. Salam Ya. 2 garis. Salam 2 garis. Sehat selalu dan selamat menantikan Terima kasih. berbuka puasa. Saya Priscilla Rini pamit undur diri, sampai jumpa lagi Smart Listener.